Jadi kalau perusahaan yang udah masuk ke persyaratan-persyaratan tertentu itu sudah memenuhi, jadi dia itu harus banget bikin transfer pricing. Kalau enggak, dia didenda, ada sanksinya gitu. DJP itu akan melihat dulu nih TP-Doc-nya itu gimana, dia itu analisisnya udah bener enggak, wajar nggak nilai-nilainya. Baru majelisnya yang memutuskan apakah transfer pricing versi wajib pajak ini sudah amleng atau sudah wajar atau tidak, kayak gitu. Mungkin pada saat pemeriksaan nanti dicek juga sama pemeriksa itu, kalau data pembandingnya dari entitas A ini ternyata nggak match, nah itu bisa nanti bakal berubah tuh nilai kewajarannya. Welcome to Taxam Talks by Taxamco with your host, Rovalin John. Halo kawan Sam, selamat datang kembali di podcast Taxam.co Talks. Nah, kali ini kita akan melanjutkan episode podcast sebelumnya, yaitu mengenai transfer pricing dokumen yang masih sama nih dengan tamu spesial kita hari ini, yaitu ada Mas Azra. Halo Mas Azra. Halo Mbak Tiara. Gimana kabarnya Mas? Masih baik. Masih baik ya tentunya. Masih ya. baik. Alhamdulillah. Nah, Mas Azra, mungkin kita akan menyambung nih pembahasan mengenai transfer pricing dokumen, karena Mas Azra kan sebelumnya di bagian itu gitu ya Mas. Nah, sebenarnya untuk yang mendasar nih Mas, kendala itu apa sih Mas yang biasa ditemukan dalam penyusunan transfer pricing dokumen itu? Oke. Sebenarnya kalau penyusunan transfer pricing, kita kan melihat dokumen-dokumen penjualan, baik itu barang dan jasa klien kita ya. Jadi yang kendalanya itu mungkin harus kita lihat dulu nih, dokumennya itu lengkap atau enggak. Terus kalau dokumennya udah lengkap atau enggak, dia tuh kita lihat lagi harganya itu gimana. Jadi kendala pertamanya itu kita dalam mengumpulkan dokumen sih sebenarnya. Dalam mengumpulkan data-data itu tadi ya Mas, yang digunakan untuk penyusunan transfer pricing gitu ya Mas. Nah, sebenarnya kenapa sih transfer pricing dokumen ini dibutuhin gitu Mas? Urgensinya itu seperti apa gitu Mas? Sebenarnya ini kan udah diatur di PMK itu dan di Undang-Undang HPP itu kan wajib ya. Jadi kalau perusahaan yang udah masuk ke persyaratan-persyaratan tertentu itu sudah memenuhi, jadi dia itu harus banget bikin transfer pricing. Kalau enggak, dia didenda, ada sanksinya gitu. Oh, ada sanksinya ya Mas. Jadi makanya, ya wajib ya. Ya, daripada kena sanksi kan, mendingan buat aja, disimpan kayak gitu sebenarnya. Oke. Nah, Mas, sebenarnya apa aja sih konsekuensi jika dokumentasi dari transfer pricing ini nggak sesuai gitu dengan standar yang ditetapkan gitu Mas? Oke. Kalau kita sebagai jasa konsultan kan kita memprovide apa dari permintaan klien ya. Kalau kita membuat transfer pricing, kita membuat analisis kesebandingannya sendiri nih. Kita kan banyak kan metode-metode dalam melihat kewajaran itu kayak gimana kan banyak. Jadi setelah kita buat semuanya, kita sudah analisis, kita sudah bandingkan dengan metode-metode tertentu, jadilah tuh TP-Doc. Tapi kan TP-Doc ini nanti akan diminta biasanya sama DJP. Nanti kalau misalkan ada pemeriksaan, bisa itu restitusi, bisa itu ada pemeriksaan tahunan pajak, nanti diminta sama DJP. Nah, biasanya DJP itu akan lihat dulu nih TP-Doc-nya itu gimana, dia tuh analisisnya udah bener gak, wajar nggak nilai-nilainya. Nah, biasanya kalau nanti menurut orang pajak itu nggak wajar, nanti dia akan membuat TP-Doc versi dia lah ibaratnya gitu. Jadi kayak nilainya itu yang wajar ternyata segini kayak gitu sih sebenarnya. Baik Mas, nah itu kan tadi dijelaskan bahwa ada dari DJP gitu ya Mas untuk membuat kewajaran mereka sendiri gitu ya Mas. Nah, itu berarti apakah nanti jadi sengketa atau mungkin kita harus ngapain sih Mas ketika ada temuan seperti itu? Oke, biasanya kan itu udah masuk ke pemeriksaan ya. Nanti pada tahap pemeriksaan itu biasanya ada dua versi kan, versi wajib pajak sama versi fiskus gitu pemeriksa. Nanti kalau misalkan kita pada upaya administrasi itu di keberatan gitu, misalkan nggak ada titik temunya nih,
kita tetap mempertahankan versi kita dan DJP tetap mempertahankan versi DJP, dan itu bisa kita ajukan banding di pengadilan pajak kayak gitu. Nanti di pengadilan pajak nanti majelis hakimnya yang bertugas untuk melihat sebenarnya yang cocok itu yang mana nih, analisis mana nih yang masuk di akal oleh majelis gitu. Nanti baru majelisnya yang memutuskan apakah transfer pricing versi wajib pajak ini sudah amleng atau sudah wajar atau tidak kayak gitu. Baik Mas, nah mungkin kalau misalnya ada kondisi seperti itu gitu ya Mas. Nah apabila yang diterima itu dari versi DJP itu gimana Mas kira-kira? Berarti di versi wajib pajak itu ada salah tuh biasanya. Jadi nanti misalkan DJP-nya menang gitu lah ya di upaya banding gitu. Menurut majelis hakim yang masuk akal itu dari versi DJP. Berarti nanti WP-nya itu sebenarnya punya satu kesempatan lagi sih buat PK gitu kan ke Mahkamah Agung gitu. Tapi biasanya kalau di situ apa yang dilihat nih oleh majelis, bagian mana yang menurut majelis itu tidak menentukan titik kewajaran kayak gitu. Jadi jika nanti kita mau upaya lanjutan, jadi kita bisa membackup kenapa, justifikasinya apa, kenapa bisa kayak gitu, seperti itu sih. Oh baik Mas, nah mungkin apa aja sih Mas yang harus diperhatikan gitu biar nggak kejadian gitu Mas, kejadian seperti itu? Oke, sebenarnya kalau biar nggak kejadian ya sebenarnya dari diri sendiri si perusahaan tersebut sih. Jadi mungkin ketika dia melakukan transaksi ke pihak afiliasinya gitu, ya mereka juga harus ngelihat nih acuannya. Kalau misalkan contoh dia jual pensil gitu kan, pensilnya masih belum jadi barang utuh, harus dioper dulu nih ke perusahaan satunya lagi, tapi masih dalam satu grup ya. Nah mereka tuh harus lihat dulu tuh apakah nilainya yang dia kirimkan ke perusahaan yang satunya lagi, perusahaan afiliasinya itu sama atau enggak. Karena kalau emang dari awalnya itu ada diskon, kenapa dia kasih diskon ke afiliasi tapi ke pihak independen itu enggak, itu kan salah ya. Jadi nggak bisa nih nanti untuk mendapatkan data pembandingnya. Jadi hal kunci paling utama sih sebenarnya dari kesadaran sih untuk menetapkan harganya itu jangan dibedakan dengan pihak independen seperti itu. Baik Mas, jadi ya harus diperhatikan gitu ya Mas dalam melakukan kesebandingan atau pembandingnya tadi itu ya Mas. Iya benar. Nah mungkin kira-kira nih Mas, untuk menyusun transfer pricing dokumen itu sebenarnya langkah awalnya tuh kita harus ngapain dulu sih Mas? Kalau untuk langkah awal sih biasanya kita itu meeting sama klien itu kita harus tanya dulu nih perusahaan bapak atau ibu ini bergeraknya di bidang apa, atau jasa kah, atau jasanya apa, jasa tambang kah, atau jualannya apa, kelapa sawit kah atau bukan kayak gitu. Jadi kita harus lihat dulu nih kegiatan usahanya itu gimana. Terus setelah itu kita juga tanya juga bagaimana, ada nggak pesaingnya Pak. Biasanya pesaing itu kan bisa jadi untuk pembanding kan pesaing. Terus kita juga minta dokumen-dokumennya, laporan keuangan, kita minta dokumen kontrak atau perjanjian dengan pihak afiliasinya itu untuk yang menentukan harga wajar, harga transaksinya itu berapa gitu. Nanti setelah kita mendapatkan semua informasi dari perusahaan, nanti baru tuh kita bisa susun jadi transfer pricing seperti itu sih. Baik Mas, jadi memang pandangan atau POV kita ke perusahaan itu ya harus komprehensif gitu ya Mas. Betul. Harus menyeluruh gitu ya kita Mas. Juga harus independen untuk menyusunnya, bukan berarti kita menyusun perusahaan klien kita harus mihak klien, enggak. Kita juga misalkan hasilnya itu nggak cocok ya kita akan bilangin juga ke klien kalau hasilnya itu kayak gini kayak gitu sih. Ya, jadi tetap harus netral ya Mas. Betul, kita harus netral. Karena emang untuk penentuan harga transfer ini kan juga nggak bisa gitu ya Mas, semerta-merta tuh dipengaruhi oleh sesuatu gitu. Kita harus usaha untuk netral gitu ya Mas, dalam penentuan harga transfer itu gitu. Nah, mungkin nih Mas, sebenarnya dalam penyusunan transfer pricing dokumen ini itu kira-kira penyelesaiannya tuh bisa memakan waktu berapa lama sih Mas? Sebenarnya idealnya itu kan dalam penyusunan ini tergantung ya. Kalau misalkan klien kita datanya tuh udah lengkap di awal gitu, apalagi tahun sebelumnya mereka udah buat transfer pricing gitu. Nah itu kita semakin cepat tuh ngerjainnya karena kita udah punya gambaran kegiatan usahanya apa, pesaingnya bagaimana mereka menetapkan suatu harga dalam transaksi tersebut. Jadi biasanya kalau
selengkap itu sih kita biasa 4-6 bulan sih. Tapi kalau datanya nggak ada, dokumen perjanjian yang nggak ada, LK-nya belum selesai gitu dibuat, nah itu bakal lama karena kita melihat dari dokumen-dokumen yang diberikan sama klien. Oke, jadi memang prosesnya itu juga memakan waktu yang nggak sebentar gitu. Betul. Ya Mas. Nah, aku notice terkait dengan laporan keuangan perusahaan gitu ya Mas. Nah, sebenarnya seberapa besar sih Mas pengaruh si laporan keuangan perusahaan ini gitu Mas terhadap penyusunan transfer pricing dokumen itu sendiri gitu? Itu menurutku itu paling penting ya, karena di laporan keuangan itu kita sebenarnya bisa melihat revenue-nya dan transaksinya antar grup itu bagaimana, itu sebenarnya kita bisa lihat sih. Jadi sebenarnya faktor dokumen utama yang paling penting itu sebenarnya laporan keuangan sih. Laporan keuangannya pun nggak cuma 1 atau 2 gitu ya Mas, maksudnya kayak hanya laba rugi atau mungkin harus dipakai semuanya gitu Mas? Semuanya, jadi biasanya kan klien juga membuat laporan keuangan sama KAP kan, nanti dari KAP-nya baru setelah final oleh klien baru itu biasanya dilampirin ke kita, jadi full satu penuh gitu laporan keuangannya. Nah, mungkin kira-kira selain laporan keuangan nih Mas, terus juga informasi terkait dengan pesaing seperti itu, kira-kira ada informasi apa lagi sih Mas untuk penyusunan TP-Doc ini? Informasi lanjutannya biasanya tuh kita di analisis VAR gitu. Jadi nanti biasanya di tahap itu kita tuh bakal wawancara nih sama perusahaannya, sama orang yang divisi mana yang penting lah gitu, yang mengetahui apa kegiatan usahanya. Jadi nanti kita wawancara, kita akan menentukan functionnya itu kayak gimana, aset-asetnya gitu gimana, dan resiko-resiko dalam kegiatan usaha itu kayak gimana. Jadi kalau nanti kita udah mendapatkan analisis VAR tersebut, kita bisa mencari nih perusahaan pembandingnya itu yang mana, agar nanti ketika kita masuk ke dalam analisis kesebandingan, kita bisa sama nih, match jadinya satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, itu kita bisa membandingkan gitu. Nah Mas, mungkin terkait dengan membandingkan gitu ya Mas dengan perusahaan yang ingin kita bandingkan gitu. Nah itu gimana sih Mas, apakah ada kendala-kendala gitu Mas dalam menemukan perusahaan yang digunakan sebagai pembanding gitu Mas? Karena kan untuk membandingkan suatu perusahaan itu mungkin kita harus lihat persamaannya gitu ya Mas. Nah itu kira-kira kendalanya gimana sih Mas? Oke, sebenarnya dalam analisis kesebandingan kan banyak ya metode-metodenya. Tapi biasanya yang dikenal paling banyak itu TNMM dan CAP. Biasanya CAP itu hanya comparable unit dengan unit yang lain yang sama, dibandingin aja sebenarnya. Tapi kualitas dan kuantitasnya itu harus sama. Tapi kalau TNMM ini, dia tuh harus melihat nih perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain itu harus benar-benar sama. Biasanya kalau menggunakan TNMM ini kita menggunakan database. Database-nya itu biasanya disebutnya Oriana. Jadi nanti database tersebut dia tuh menyimpan laporan keuangan semuanya tentang perusahaan di luar negeri juga ya. Jadi nanti biasanya kita cari di database tersebut, terus nanti datanya itu kita bisa pilih sebenarnya, kita reject and select manual kayak gitu. Mana nih yang cocok, mana nih kalau udah ada nanti udah sebenarnya kita tinggal ambil aja sih. Jadi yang paling penting itu sebenarnya utama dari bekal kita di analisis VAR dan seberapa jauh kita mengetahui perusahaan tersebut aja untuk membandingkannya. Baik Mas, nah mungkin kawan saya di rumah ada yang penasaran gitu Mas, kalau misalnya nih dalam melakukan pembanding gitu ya Mas, nah itu kalau ada yang nggak match gitu gimana ya Mas untuk perusahaan yang ingin kita bandingkan gitu Mas, apakah ada perlakuan khusus gitu atau gimana? Oke, nanti kan kalau di database itu banyak banget ya. Kalau misalkan nanti kita mengambil suatu perusahaan yang nggak match nih, nanti dia akan mempengaruhi nilainya nih, nilai kewajarannya akan terpengaruhi sama dia. Nanti mungkin pada saat pemeriksaan, nanti dicek juga sama pemeriksa itu, kalau data pembandingnya dari entitas A ini ternyata nggak match, nah itu bisa nanti bakal berubah tuh nilai kewajarannya. Karena yang dia masukin itu misal kita perusahaan pensil gitu, di yang kita masukin itu perusahaan pot bunga, kan nggak match kan, nanti bakal di take out dan beda lagi tuh pasti hasilnya kayak gitu. Baik Mas, jadi memang penting banget gitu ya untuk nyari yang match gitu. Betul, ya Mas. harus penting banget. Nah
Mungkin nih Mas, aku penasaran gitu ya Mas, untuk penyusunan transfer pricing dokumen ini sebenarnya kita harus paham soal apa dulu sih Mas? Apakah emang terkait perpajakannya itu sangat dominan gitu Mas di transfer pricing dokumen atau gimana? Jadi kalau untuk penyusunan ini paling penting itu akuntansi sih. Jadi nomor satu itu akuntansi, karena bakal melihat juga nih laba ruginya dan lain-lain kan. Kalau anak akuntansi pasti udah paham lah dengan angka-angka di laporan keuangan itu kayak gimana nanti. Dan kalau pajak pun sebenarnya nggak pajak banget kalau transfer pricing, karena di situ lebih metode-metode akuntansi lah yang kepake kayak gitu sih. Jadi kalau mau masuk dalam berkarir di transfer pricing, kuatin si akuntansinya. Oke, jadi kawan Sam di rumah kalau misalnya pengen berkarir nih di bidang transfer pricing dokumen, kawan Sam bisa kuatin banget di bidang akuntansinya gitu ya Mas. Betul. Baik, terima kasih Mas Azra yang udah berkenan hadir di podcast episode pertama dan kedua tadi. Seru banget gitu Mas, membahas mengenai transfer pricing dokumen itu sendiri, dan tentunya pembahasan tadi sangat relate gitu ya dengan pekerjaan Mas Azra sehari-hari di TLA yang memang menangani dalam penyusunan transfer pricing dokumen seperti itu ya Mas. Nah, kawan Sam di rumah, semoga episode podcast kali ini bisa membantu kawan Sam di rumah nih memberikan gambaran mengenai TP-Doc itu sendiri, dan juga bisa tercerahkan nih bagi kawan Sam di rumah yang masih bingung ingin berkarir di bidang apa gitu. Nah, mungkin salah satu solusi gitu ya, salah satu jalannya kawan Sam juga bisa cobain di bidang transfer pricing dokumen. Nah, tapi sebelum berkarir di bidang itu, kawan Sam jangan lupa untuk bisa tonton video-video pembelajaran di techsam.co Learning Center, karena di situ lengkap banget untuk video-video pembelajarannya. Dan jangan lupa untuk daftar brevet AB dan brevet C, apalagi brevet J nih, karena terkait banget nih dengan konsep pajak internasional dan juga transfer pricing. Jadi kawan Sam jangan lupa juga untuk stay tune dan ikutin terus sosial media dari techsam.co. Oke, mungkin sekian untuk podcast kali ini bersama Mas Azra. Sekali lagi terima kasih Mas Azra. Dan jangan lupa kawan Sam untuk bisa tonton video-video lainnya yang tentunya nggak kalah menarik dari video kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya kawan Sam.